Good. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi MBD. Yang kami hormati Bapak Ketua Program Data Sharing sekaligus Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Umaha, Bapak Khairul Nipat MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang hadir pada sore hari ini, serta Bapak Ibu DPL yang juga telah menyempatkan waktu untuk hadir pada program data sharing pengabdian kepada masyarakat. Syukur alhamdulillahirabbil alamin senantiasa tetap kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di sore hari ini kita senantiasa dalam kondisi yang sehat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat, taufik serta hidayah selalu menyertai kita semuanya. Kemudian tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada zaman yang terang benderang dan semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian peserta data sharing yang kami hormati, sore hari ini kita bertemu kembali pada coaching pendampingan proposal Bapak Ibu dosen yang nantinya akan direview oleh Bapak Yus Ramadeni selaku data sharing. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar, maka dari itu marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya saya sapa dulu Pak Ketua, Bapak Khairul Nipat. Sepertinya juga beliau belum bisa hadir pada sesi ini, mungkin ada kegiatan di lain tempat. Maka dari itu kami langsung berikan saja kesempatan ini untuk memberikan arahan terkait dengan pendampingan proposal pengabdian kepada masyarakat langsung kepada Bapak Deteser kita, yaitu Bapak Yus Ramadeni PSD. Assalamualaikum Pak Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya sepertinya Pak Nipat belum bergabung, maka untuk mempercepat waktu langsung kami berikan kepada Pak Rama. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala sayyidina mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi washabihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat keberkahan dalam mendapatkan ilmu. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya banggakan, terima kasih banyak Pak Rektor ya Umaha yang sudah memberi kesempatan, kemudian juga Pak Ketua LPPM, Pak Fadlibat, Bu Lila, Pak Sam, Pak Agung, Bu Reni dan Bu Rizka. Ya, hari ini fokus untuk review proposal pengabdian masyarakat. Siapa Bu? Mohon maaf, Bu Reni ya. Bu Reni. Bu Reni. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf Bu Reni jika memang kalau ada kata-kata kurang berkenan, ya kalau memang ada kata-kata kurang berkenan, kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai, mohon maaf sebelumnya, karena mungkin saya akan mencoba bukan merombak ya, tapi akan menyesuaikan antara proposal, panduan, dan harapan yang diharapkan kita bisa diterima gitu ya proposalnya. Oke, sebentar saya buka terlebih dahulu Bu Reni, saya screen ya Bapak Ibu, Mama. Oke, kemudian
Halo Bu Reni, apakah ada di sini Bu Reni? Iya Pak, Ya, ya, suara saya sudah terdengar ya Pak? ya, sudah ngejalan jelas Ibu. Iya, Ya, baik Pak. oke, saya buka dulu. Oke, silakan Bu Reni, coba bisa dijelaskan atau mungkin bisa diberi pemahaman ke kami ya, Bu Reni, proposal yang diharapkan itu bagaimana, kemudian bagaimana prosesnya nanti coba kita bantu untuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Ini soalnya tadi laptop saya rada hang-hang, saya pindah lokasi ternyata bisa. Saya awali Bapak, Ibu, mohon maaf. Ini adalah proposal pertama yang saya buat waktu itu tahun berapa ya? Sebentar Pak, ini saya kecilkan dulu. Nanti saya matikan aja. Jadi ini adalah pertama kali saya membuat proposal di mana saya belum tahu belum tahu yang namanya template-nya Pak. Jadi langsung aja waktu itu saya buat ala kadarnya yang saya tahu langsung saya tempelkan saja ketika itu karena waktunya yang saya baru tahu waktu itu Pak. Nah, tetapi kesininya saya tahu oh ternyata ada template-nya. Nah, yang terakhir ini saya sebenarnya begini Pak, awal muasalnya saya kan berlatar belakang psikologi. Jadi saya ingin modifikasi perilaku dari siswa SMK gitu tadinya. Ini bisa atau udah di-share atau bagaimana Pak Yus? Boleh. Boleh, maksudnya Ibu menjelaskan dulu aja kronologis pembuatan proposal yang seperti apa, kemudian poin-poin yang diharapkan apa, nanti kita coba sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di panduan dan juga kelayakan seperti apa. Baik, Pak. Nah, setelah itu saya sebenarnya begini, kalau misalnya yang saya tahu untuk sekarang ini untuk pengabdian masyarakat itu biasanya kita survei kemitranya terlebih dahulu, begitu yang saya tahu. Tetapi saya terbalik Pak sebenarnya. Saya terbaliknya seperti ini karena saya bersama teman-teman yang kebanyakan HRD biasanya mengeluhkan tentang lulusan SMK yang belum mempunyai, istilahnya itu ada hal-hal kalau kemampuan mungkin mereka bisa, gitu kan? Karena saringannya kan ada tes kemampuan, tetapi kalau soft kompetensinya atau bisa dibilang namanya kecerdasan emosional itu mereka kurang. Dalam arti mereka cepat kalau ketika diberikan bekerja di dalam tim misalnya ya, tidak cocok sama temannya atau tidak cocok dengan atasannya. Ini biasanya mereka akan merasa gagal atau merasa tidak nyaman di pekerjaan itu, nanti dia keluar dari pekerjaan itu. Jadi hal-hal yang semacam ini yang dikeluhkan sama HRD teman saya itu, sehingga ketika itu saya sebenarnya saya sudah melakukan hal ini Pak Rama untuk memberikan modifikasi perilaku untuk
ke arah melalui tes DISC. Nah, dengan metode tes DISC ini diharapkan siswa SMK itu punya etos kerja yang memiliki istilahnya soft skill kompetensi yang melengkapi hard skill kompetensi di sebuah perusahaan. Nah, kenapa saya memilih SMK YPM? Karena UMAHA ini kan satu yayasan dengan YPM, Yayasan Ma'arif. Nah, SMK YPM 1 itu merupakan SMK percontohan di Sidoarjo bahkan. Nah, dengan SMK percontohan itu biasanya siswa-siswanya kan istilahnya banyak terekrut di luar sana. Nah, diharapkan dengan percontohan ini lalu kita tempelkan yang saya maksud ini dengan perubahan perilaku yang kita harapkan nantinya ke depannya sehingga bisa dicontoh bisa diikuti oleh SMK-SMK di kalangan YPM ataupun di SMK-SMK di kalangan di luar sana. Nah, SMK di YPM itu insya Allah ada 7, Pak. Dan rata-rata siswanya untuk satu rambel aja itu kurang lebih itu sampai sekitar kalau yang SMK 1 ini sampai 500-an. 500 lebih. Sedangkan yang di lain-lain mungkin ya juga besar-besar, tidak ada yang kecil dan apalagi saat ini SMK ini sangat diharapkan. Nah, kenapa saya buat ini? Karena waktu itu belum ada yang namanya pandemi ya Pak ya. Jadi sistemnya semua itu seperti pelatihan yang mengikuti kurikuler yang ada. Jadi ini namanya ekstrakurikuler tapi nanti menjadi salah satu kompetensi melengkapi kompetensi sehingga bisa disertifikasikan nantinya gitu sebenarnya. Jadi saya awal muasalnya mungkin bukan itu judulnya. Nah, baru yang sekarang ini saya buat baru judulnya tentang modifikasi perilaku. Nah, saya lupa ini. Modifikasi perilaku. Proposalnya ada Bu Rini? Oh, sudah saya kirim. Oke, proposal yang di saya ini kaitannya dengan hilirisasi treatment cell filter. Oh, ya? Bukan Pak, bukan itu. Oke, sebentar. Mohon maaf. Iya, bukan. Sebentar ya. Oh ya, Pak Fairul pernah mengirimkan saya ya. Oh ya, tentang. Oh, sebentar. Boleh dikirimkan ke saya? Itu Oh iya, saya share ya Pak. Di ini aja, di sini Bu, di chat box aja. Oh, siap. Saudara. Filenya Bu ya. Iya Pak. Karena beda ya Pak ya? Iya, karena saya cyberbullying kan, dan saya mikir ini kok nggak ada hubungan sama cyberbullying gitu ya. Enggak, itu buatnya juga mendadak Pak. Jadi itu hilirisasi dari penelitian yang saya buat itu yang sudah saya dapatkan penelitiannya sehingga saya hilirisasi, saya coba gitu waktu itu. Oh gitu. Karena kan bidang ini gimana ya? Ini. Ini Bu, di file. Ya, klik file gitu, kemudian ambil file Ibu letaknya di mana nanti. Tadi saya coba memahami ini nggak ada hubungan sama HRD, nggak ada hubungannya sama hubungan sama cyberbullying, tapi nggak apa-apa kita. Pak, mohon maaf mungkin salah. Kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Ngibat bahwasanya bukan itu Pak, malah yang pertama saya mau yang pertama yang saya buat karena itu ada tanda tangan dari mitra. Oh, oke. Iya. Jadi karena saya tidak sesuai dengan template sehingga ya salah lah waktu itu. Saya nggak tahu kalau ada template-nya nggak bisa ya Pak.
Oh, Pak Nyibat belum mengirimkan ya, Pak ya? Saya sih tadi Pak saya cek ya. Mungkin sudah nggak atau belum kali ya? Coba saya cek dulu. Ya, Pak. Oh iya, beberapa hari lalu Ibu. Oh iya. Sebentar. Hari Selasa. Iya. Selasa Bu, udah dah. Ini kan coba saya bacakan. Aduh, sebentar ya. Oh, banyak banget. Udah kok, Pak. Sebentar. Sudah Ibu. Coba saya cek Ampun. dulu. Ini kan usulan pengabdian training ya, betul ya? Iya. Nah, Ibu, template Ibu buat sendiri atau bagaimana? Yang ini, yang kemarin. Iya, yang ini usulan. Oh, Tidak, ya barusan saya renov, cuman apa ya? Awalnya itu apa itu namanya? Bukan abstrak, apa Pak? Yang pertama itu bukan abstrak itu apanya? judul, Lembaran. ringkasan. Ringkasan. Nah, ringkasannya saya buat sangat singkat karena memang saya belum ada, maksud saya itu poinnya gitu kan. Nanti saya mau ngembangin kemana nih, nanti saya mohon ini Pak Bapak. Boleh. Oke, yuk kita mulai ya. Coba siap-siap sudah dapat Ibu. Coba nanti lebih lanjut kita coba lebih ke diskusi. Mohon maaf saya share di Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Yang ini ya Bu Aryani ya? Iya Pak. Iya. Betul kan ini ya? Oke. Nah, modifikasi perilaku dalam mengembangkan soft skill kompetensi bagi siswa kelas 9. Oke, Bapak Ibu kelihatan PDF saya yang saya buka panduan. Ampun. Oke. Kemudian apakah kalau ini yang lama Bu ya? Kalau ini ini lama ya? Self-factor healing. Oke, Oke, good. Ya kita. Oke, sebelumnya saya mau tanya, ini Ibu mau submit kemana proposal yang ini? Ke tim apa? Ini Pak, PPM, pengabdian masyarakat, mitranya sosial. Oke, berarti mitranya sosial. PKM berarti ya? Oke. Pengabdian kepada masyarakat. Oke, siap. Oke, coba kita lihat pertama ini. Ya, saya review dulu ya. Dulu, kemudian track, kemudian saya buat seperti ini. Oke. Pertama saya mau koreksi dulu apa namanya terkait dengan misspell ya di sini ya, kompetensi ya. Oh iya. Ya. Kompeten. Iya, judul ya. Judul saya dulu judulnya. Kompetensi harus ini mah ya, soft skill kompetensi. Oke. Kompetensi misspell. Dirubah. Ya, berarti harusnya kompetensi ya. Harusnya kompetensi ya Bu ya. Yes. Oke. Kemudian berarti kan ini modifikasi perilaku dalam mengembangkan soft skill kompetensi bagi siswa 12 SMK. Nah ini oke, kita coba evaluasi dulu ya untuk masukkan judul ya. Masukkan judul. Ya. SMK ya. Nah ini yang pertama itu ya Pak. Apa yang harus ada di judul? Coba kita lihat nih punya Pak Nyibat, mohon maaf judulnya sebagai master Pak Nyibat. Yang harus ada di judul yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Inovasi atau produk yang dihasilkan. Yang kedua harus ada mitranya. Yang ketiga yang opsional sih sebenarnya itu harus ada tujuan. Ya, apa? Sekarang kita lihat di Ibu. Pertama
terkait dengan apa inovasinya apa. Soft skill kompetensi. Nah, soft skill itu kan outputnya, Oh pengembangan iya, soft skill kompetensi itu outputnya. iya. Nah, jadi harus ada inovasinya. Pengembangannya, ya. Jadi Ini ibu perilaku. bentuknya apa? Job sheet atau mungkin apa inovasinya apa bentuknya apa gitu? Ini Pak, kemarin ini sebenarnya judulnya, ini kan barusan saya ganti judulnya. Oh, ini sudah Kalau diterima yang, belum? Sudah disubmit belum Bu? oh belum, Oh belum disubmit ya. Saya kira udah disubmit, kalau disubmit mah kita bisa tahu ini apa diterima atau enggaknya. Tapi oh kalau saya enggak, lihat, kalau yang kemarin saya sudah submit tapi dengan judul yang berbeda. oke. Sama sebenarnya barusan ini saya ganti sendiri Bapak. Karena kemarin sudah saya submit judulnya itu paling di bawah sendiri, apa yang saya apa itu namanya, kerjasama kan kalau ada surat kerjasama kan ada judulnya tuh Pak. Nah itu judulnya saya insya Allah saya pakai apa ya Pak? Oke, coba nggak apa-apa. Iya, Nah, ini apa pengembangan soft skill kompetensi melalui metode DISC. Oke. Gitu, kalau nggak salah. Itu kalau jadi kalau berbedaan dengan ini memang kalau ini lebih ke arah judul penelitian Ibu ya, modifikasi perilaku dalam mengembangkan. Jadi kalau penelitian memang seperti itu, ada treatment yang kita lakukan, gitu, kemudian diterapkan di masyarakat, tetapi nanti kita tentukan variabel-variabelnya. Nah kalau untuk pengabdian masyarakat itu lebih fokusnya kepada bagaimana setiap terapan produk atau inovasi yang kita punya untuk bisa diaplikasikan di dalam masyarakat gitu. Nah, ini judulnya memang judul penelitian banget ya, modifikasi perilaku. Nah, sekarang kita coba telusuri modifikasi perilaku. Jadi Ibu membuat apa gitu dalam realnya, inovasinya? Ya semacam pelatihan, Pak. Oh, pelatihan. Ya, pelatihan. Oke, berarti inovasinya belum terlihat ya? Iya. Belum terlihat di situ. Nah, kalau misalkan seperti itu, modifikasi, jadi mungkin Ibu punya ini ya, punya kayak mungkin instrumen ya, atau atau apa ya? Namanya apa ya kalau di psikologi ya? Kayak, jadi kan bisa kayak pegangan gitu. Kalau misalkan dalam dasarnya ya Pak, dasarnya tes kepribadian DISC. Ya, kalau mungkin di engineering, di teknik atau di sains ada kayak buku panduannya, jadi ada berkas panduan, jadi instrumen-instrumennya apa saja yang harus ada. Nah, kalau ini apa Ibu? Kayak DISC papernya. Pak. DISC dia. Tes kepribadian DISC. Oke, masukkan dulu tes kepribadian. Oh iya, ini tunggu saya. Oke, kompetensi kita akan berubah. Yang kedua ini ya, inovasi belum terlihat. Oke. Ini kan proposalnya kaitannya dengan apa ya? Harus ada inovasinya, apa ya bentuknya apa ya? Kayak job sheet-nya gitu ya, atau kan kalau di dokter kan ada resep gitu kan, ada checklist gitu, apa namanya? Kalau di engineering kan namanya job sheet gitu ya. Jadi mengetahui nih cocok apa enggak gitu. Kalau Ibu apa nih? Jadi kan modifikasi perilaku kan pasti Ibu kan punya kayak panduan ya. Iya. Panduan itu Ibu buat kan, sebelumnya Ibu kan melakukan suatu penelitian, membuat panduan itu Ibu terapkan gitu kan. Kemudian panduan itu Ibu kaji apakah panduan itu sesuai dengan cocok dengan untuk mengembangkan kompetensi soft skill atau tidak. Jadi maksud saya begini Pak, berdasarkan tes DISC. Jadi DISC itu kan sebuah alat di mana nanti siswa itu jadi tahu kepribadiannya. Ya, DISC. Oke. Apa Bu tadi singkatannya? DISC dominan, itu nama ininya. Dominan, terus investigation, submission, terus critical.
critical ya. Proses praktik. Itu ya. Oke. Dominant investigation ya. Investigation, dominant investigation, submission, critical. Oke. DISC. Nah, saya mau tanya, ini DISC ini sebagai apa, Bu? Sebagai alat yang nanti akan digunakan untuk diberikan ke siswa, dites terlebih dahulu sehingga terus dia tahu hasilnya, lalu kita bahas untuk dapat jadi siswa dapat menyesuaikan diri di dalam lingkungan kerjanya. Oke, alat apa ini kalau apa ya, itu kayak alat atau apa ya, modul menurut kerja modul ya, atau apa ya? Ini alat tes nih Pak, alat tes ya. Oke, iya, jadi alat tes ya. Oke, alat tes kepribadian ini Ibu buat sendiri atau bagaimana? Ibu kembangkan sendiri atau bagaimana? Enggak, tapi nanti dikembangkan, disesuaikan dengan ini gitu maksud saya. Karena alat ini kan ya. DISC ini ibu sudah ada given atau ibu tinggal nyari menggunakan atau ibu kembangkan sendiri atau Pak, modify. Alat ini kita gunakan lalu kita modifikasi. Maksudnya kita terapkan alat ini, kita terapkan ke siswa SMK. Ada modifikasi nggak? Ada. Modifikasi dari alat yang ada gitu ya? Tidak. Oh, tidak kita modifikasi, tapi kita tambahkan karena nanti sebenarnya gini, sasaran saya itu pengembangan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, tapi berdasarkan DISC gitu. Emosional, dan apa Ibu? Dan spiritual. Oh, itu. Spiritualnya. Iya. Jadi Ibu itu nggak membuat ya DISC ya, tapi Ibu menerapkan gitu ya. Menerapkan. Jadi sebagai dasar. Iya. Oke, jadi nah memang ini Bu, jadi inovasinya Ibu melakukan pengembangan nggak dari alat tersebut gitu ya? Iya. Sebenarnya begini, bukan alatnya yang berkembang, tetapi penerapannya yang berkembang. Apa itu Pak ya maksudnya? Penerapan gimana ya Pak ya? Maksudnya ada modifikasi nggak jadi alat tersebut disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah tersebut? Iya. Jadi sistemnya gini, kita punya alat itu kan, punya alat. Nah, alat HP, nah ini atau remote HP. Nah, remote HP ini Ibu gunakan untuk menyalakan HP, remote AC. Ibu gunakan untuk menyalakan AC, atau Ibu modifikasi supaya sesuai dengan HP ini kan AC Electrolux nih, maka saya modifikasi nih, gitu kan, supaya bagus, supaya efektif, kemudian supaya mungkin itu. apa? Nah, macam itu Pak. Berarti pengembangan ya? Pengembangan. Ada, oke. Jadi akan beda Bu. Penerapan dengan pengembangan beda. Jadi kalau misalkan penerapan nggak ada unsur keterbaruan, ini agak sedikit sulit untuk bisa diterima gitu. Karena hanya menerapkan. Ibaratnya kalau misalkan kita kasih HP ya kasih remote ya remote aja gitu kan. Remote dengan sepakatnya kita bisa menggunakan. Tetapi kan yang diinginkan sebenarnya untuk challenge-nya lebih besar itu adalah kita melakukan pengembangan. Jadi dalam sebuah penelitian kita melakukan pengembangan tentang alat DISC tersebut, kemudian setelah sudah dilakukan pengembangan, kita modifikasi instrumen yang ada di dalam alat tersebut, kemudian baru kita terapkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang cocok sebenarnya. Tagline-nya seperti itu harusnya. Gitu. Paham Ibu ya? Berarti memang harus ada kata-kata pengembangan di dalamnya, rekomendasi ya. Karena kalau untuk modifikasi perilaku dalam mengembangkan soft skill nah ini belum dapat gitu, belum dapat dari judul yang bagus. Karena judul itu harus inovasinya terlihat, gitu kan, apa yang ada. Yang kedua juga tempatnya, misalnya juga harus jelas. Kemudian tujuannya mau seperti apa. 3 hal itu yang harus ada di dalam judul. Oke, berarti rekomendasi judul. Oke. Ini masih belum terlihat ya Ibu ya, berarti ya
apa yang digunakan, kemudian apa, kan ini kan modifikasi perilaku. Jadi saya belum paham nih modifikasi perilaku itu kita bisa memodifikasi, mengubah perilaku seseorang atau tidak. Ya itu yang dilakukan belum? Bukan Bapak Ibu. Bu. Ya, rencananya seperti itu, mengubah perilaku gitu ya. Oke. Mengubah perilaku dengan menggunakan alat tersebut ya. Berarti alatnya digunakan untuk mengukur atau mengubah. Mengukur dan mengubah. Oke, mengukur dan mengubah. Oke, siap. Oke. Coba kita mau ngintip-ngintip dulu ya judul-judul yang sudah ada gitu ya. Coba. Tadi topiknya apa Bu? Soft skill ya. Iya, soft skill. Ada nggak ya? Oke, wah ini tidak ada nih Bu. Jadi kita cek ini aja ya. Jadi Bapak Ibu kelihatan apakah Bapak Ibu topik yang Bapak Ibu buat ini menjadi melirik atau dilirik oleh reviewer atau enggak gitu. Kita lihat. Wah belum ada. Tapi bukan berarti enggak bisa Bu ya. Coba kita lihat ke sini. Soft skill. Oke, enggak ada juga. Berarti memang perlu ada effort yang besar Ibu ya untuk membuat proposal soft skill mungkin harus lebih menantang. Tapi ini Pak, saya memang agak kesulitan kemarin tuh judul itu udah kok gini ya, kok gitu ya gitu. Dari yang awal ini kan baru saya ganti judulnya. Yang awal itu pengembangan soft skill kompetensi berdasarkan tes kepribadian DISC di SMK kalau tidak salah gitu, lupa saya. Oke, coba kita lihat ya di sini ya. Kita ambil tadi soft skill enggak, coba kita lihat kompetensi. Kompetensi guru, oke. Penguasaan kompetensi. Oke. Oke. Yang saya baca di panduan itu kan ada mitra itu bisa sekolah Pak. Iya, memang nggak apa-apa. Maksud saya untuk mitra ini nggak masalah Bu. Mitra itu bagus, sudah ada mitranya, itu sudah poinnya bagus. Nah, juga masalahnya adalah bagaimana kita mengemas, ya, mengemas topik yang Ibu bawa untuk bisa diterima atau tertarik nih reviewer membaca. Kita modified gitu, kita modifikasi. Tapi saya ingin tahu, jadi judul-judul yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi yang sudah ada, yang sudah diterima itu seperti apa gitu. Soalnya soft skill itu nggak ada ya soft skill, karena judul soft skill ini nggak keluar. Peningkatan kompetensi guru dalam pembuatan perangkat pembelajaran ini sudah jelas perangkat pembelajaran, inovasinya. Harus ada di depannya, harus ada PKMS nggak Pak? Ya, itu nggak harus ada, Oke, ini kalau ini kan kompetensi profesional guru fisika berbasis bahan ajar augmented reality, sudah ada produknya gitu ya. Nah, oke, eskalasi pemberdayaan kompetensi sosial, kompetensi guru dalam mengatasi permasalahan. Oke, coba ya kompetensi berawat. Ini agak sulit ya Bu ya, karena kaitannya ini sebenarnya banyak kompetensinya, malah kompetensi si siswanya gitu. Maksudnya siswa atau gurunya. Nah ini yang Ibu bicara itu kompetensi apanya gitu? Siswanya nanti karena SMK itu kan siap kerja. Oke, dari apa? Kompetensi apa yang mau dibangun? Ya ini soft skill-nya itu Pak. Oke, soft skill-nya bentuknya apa gitu? Soft skill apa yang mau dibangun, mau dikembangkan? Ya nantinya itu dapat bekerja dalam tekanan, dapat bisa menyesuaikan diri, tahu kelemahan dan tahu kelebihan tentang dirinya, sehingga dia bisa. Mungkin bukan kompetensi itu kali ya, coba perilaku. Kita ingin mencoba ada perilaku. Oke, upaya meningkatkan perilaku aman dan sehat terhadap petani. Oke, nah jadi kan Ibu sebenarnya ingin membangun perilaku yang bagus itu kan ya? Iya. Ya ke siswa ya, karena kalau kompetensi itu biasanya tuh kompetensi soft skill itu lebih apa ya, kayak
belum spesifik gitu ya. Soft skill apa yang mau dibangun gitu kan, banyak kan variannya kan soft skill kan yang dibangun. Itu agak sedikit kurang Iya, cocok itu di ke judul gitu. arah, kalau saya makanya ke arahnya itu ke apa, emosional kompetensi, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Oke, coba kita Tapi ambil. berdasarkan DISC, tetap Oke, DISC kita. Oke, coba kita lihat praktik dulu ya. Perilaku seperti ini. Inovasi untuk meningkatkan perilaku cuci tangan. Oke, berarti ini kaitan dengan mengubah perilaku ya. Iya. Mengubah perilaku. Coba kita lihat lagi di sini. Ini saya mau coba buat desain judul yang sesuai dengan topik ibu gitu. Terima kasih. Oke, perilaku aja deh ya. Tapi belum tentu tertarik juga ya, karena saya lihat nih nggak jarang juga topik ibu ya. Iya. Nah, ini bullying ada nih, strategi pencegahan perilaku cyberbullying sekarang melalui peningkatan. Ya. Oke, ini ibu juga punya ada kan topik ini kan ibu? Iya, ada. Kenapa nggak ingin diusulkan untuk modifikasi? Jadi nggak apa-apa. Ya. Nanti saya perbaiki lagi yang kemarin kan saya buru-buru. Tapi cyberbullying itu memang penelitian saya sejak awal. Saya sudah di situ. Ya, kenapa nggak cyberbullying? Ada contohnya tuh yang bisa kita ikuti dari video dan lain sebagainya. Perilaku, oke. Saya pengen yang spiritnya itu kan begini Pak. Karena saya sudah melakukan ini di SMK, tapi di desa-desa gitu loh Pak. Karena kebutuhan tentang siswa yang loyal, siswa yang ini. Nah, terus saya kan pakai alat ini kok berhasil gitu loh. Nah, saya kan kepengen coba sih saya bawa ini ke ranah pengabdian kepada masyarakat. Ini memang kalau untuk kalau penelitian mungkin bisa ya. Iya. Ya, tapi kalau untuk pengabdian coba kita lihat. Di sini ada nih, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kecerdasan emosional siswa melalui peningkatan kualitas profesional menjadi guru. Oke. Emosional lagi enggak ada ya. Berarti memang topiknya perlu disesuaikan Bu. Ini kayaknya topik untuk agak sulit untuk untuk bisa diterima gitu kan. Karena ini memang fokusnya ke penelitian seperti ini ya. Oke. Coba kita lihat. Yang ketiga, coba saya coba lanjutkan aja, nanti kita coba judulnya kita modifikasi ketarikan. Mungkin Bapak saya usul mungkin ke bawah dulu Pak. Jadi nanti judulnya mungkin ditangkap dari saya pasti menerka-nerka gitu kan. Oke, coba kita coba. Nah, di sini Ibu mitranya belum terlihat jelas ya. Belum. Iya, SMK YPM tapi 1. tidak ada di judul ya. Iya, mohon maaf. Iya. Terlihat Saya kemarin jelas. mau saya tampilkan tapi saya pikir nanti kurang luas gitu padahal. Oke, mitranya harus jelas ya. Apa? Iya, coba nih kita lihat SMK. Tuh di SMK Batu Jaya. Iya. SMK Yayasan Pendidikan Serdang. Nah, ini kan itu ada. Iya. Kita lihat peningkatan layanan SMK. Harus jelas Bu. Beda halnya kalau untuk penelitian itu objeknya nggak spesifik nggak apa-apa gitu. Karena juga penelitian. Tapi memang di bawahnya dikasih penjelasan. Tapi kalau untuk yang mitra, saya kira itu harus. Gitu ya, Bu. Oke, belum jelas. Rekomendasinya cantumkan ya, mitra di judul. Oke, seperti itu Bu ya. Coba kita lihat ke bawah ya. Kita telusuri sama-sama proposal ini ya. Nah, ini Ibu membuat sendiri format ini, template ini atau bagaimana? Oh, enggak, Pak. Enggak kan ya? Iya. Jadi Ibu cuma Ibu masukkan template yang dari Wiki, kemudian setelah itu Ibu mendapatkan PDF seperti ini kan ya? Iya. Kemudian Ibu convert PDF menjadi Word gitu, betul ya? Oh, ini pernah saya ajukan tapi dengan judul lain. Enggak, maksudnya Ibu dapat file proteksi isi proposal format ini gimana? Ibu buat sendiri atau? Enggak, setelah saya ajukan, Pak. Oke, berarti Ibu maksud saya ini kan by system ya, sebab biasanya itu format seperti ini PDF gitu. Format yang kemarin-kemarin yang Bu Lila, kemudian begini itu PDF. Tapi ini kan Ibu buat. Jadi sebenarnya ini bukan
Ibu buat Ini ya. karena saya judulnya saja saya rubah gitu, Pak. Oh, judul. Oh, Ibu convert. Sebenarnya nggak apa-apa, jangan dirubah, Bu, nggak Saya apa-apa. convert. Iya betul, Pak. Jadi Jangan dirubah sesuai dengan apa yang ada ketika Ibu mengajukan aja, nanti kita coba modifikasi dari situ, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa lah. Coba kita. Berarti ini Ibu nggak membuat format sendiri ya? enggak, Oke. memang begitu. Sama tadi SMK sudah ada, luarannya sudah selesai. Coba kita lihat dari referensi Ibu ya. Oke, kita lihat Ibu. Ini, coba mungkin nanti, oke. Ya ini perlu ditingkatkan ya Bu ya. Silakan Ibu seenggaknya jadi co-author dulu ya terkait dengan ini ya, track record ya. Ya. Track record. Atau rekam jejak ditingkatkan kembali. Karena kalau misalkan sudah ada tapi belum saya ini waktu itu kan belum saya masuk, masuk karena tahun berapa ini? Nggak apa-apa, ntar Ibu sudah masukkan nanti ya. Iya Pak. Ini sudah bagus kok tracknya, sudah ada buku, sudah ada proceeding, sudah ada jurnal nasional, kemudian pengabdian nggak apa-apa. Oke. Dari rekam jejak sudah ada topik rekam jejak coba kita lihat topiknya. Ada nggak yang kaitannya dengan apa namanya dengan GISC? Nggak ada Pak, belum. Ada, oke. Ada perilaku remaja zaman now, perilaku remaja zaman now, kecerdasan yang ini ada, oh ini ada nih, sudah ada nih. Berarti sudah ada ini. Masukkan ini nggak apa-apa. Ini perilaku Pak di jurnal ini kok sama ya atas bawah Bu ya? Oh itu mungkin 2 kali Pak Mas. Oh 2 kali ya, saya kira ini kan judulnya sama kan ya, jangan tahu judulnya. Iya maaf. Ya. Oke nggak apa-apa. Oke, perilaku remaja zaman now ini maksudnya Ibu mengembangkan apa nih di sini? Jadi gini Pak, saya kan punya biro psikologi. Jadi dalam biro psikologi itu saya jadi selain tes psikologi ada tes namanya tes wawancara, diminta memang diminta untuk tes wawancara satu persatu siswa waktu itu, sehingga akhirnya ya sekalian aja saya buat jurnal gitu kan berdasarkan hasil yang saya teliti. Jadi waktu itu memang awal-awal apa ya, game online, awal-awal anak banyak yang kecanduan, terus warkop, banyak di warkop dan sebagainya, sehingga perilaku yang kekinian itu yang saya waktu itu yang saya catat. Oke, ini sudah ada sebenarnya ya, sudah ada track record-nya. Saya kira kalau ada track record-nya akan memudahkan Ibu dalam membuatan proposal hibah ya, hibah pengabdian masyarakat. Coba kita lihat lagi. Di ringkasannya sedikit ya Ibu, berapa kata Ibu? Memang tadi saya bilang Pak, ringkasan saya mau ini apa? 3, oke. Nah, di ringkasan coba kita lihat apa sih yang ada di ringkasan. Coba kita intip. Ya, intip. Oke, di sini ringkasan 500 kata memuat permasalahan, solusi, target keluaran yang akan dicapai. Jadi di dalam ringkasan yang pertama harus ada analisis situasi dari mitra, itu penting. Yang kedua harus ada permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Yang ketiga solusi yang ditawarkan kita dari inovasi atau produk yang kita buat. Yang keempat harus ada luaran kegiatan. Ya. Kemudian yang kelima harus ada target luaran, langkah-langkah kegiatannya harus ada. Oke. Jadi 5 itu Ibu ya yang harus ada di dalam ringkasan. Nanti saya perbaiki Pak. Ya, coba tapi kita Pak Yus, saya mau konsultasi masalah ini juga. Boleh. Nah itu tadi kembali lagi, biasanya kan mitra
itu adalah tempat di mana kita tahu permasalahannya. Nah, sedangkan saya itu berasal dari kegalauan perusahaan tentang lulusan SMK. Nah, akhirnya saya apa istilahnya membuat itu untuk gimana ya Pak? Terbalik gitu loh kalau saya itu Pak. Usernya yang kebutuhan user itu kita jawab dengan kemampuan ya kita modifikasi perilaku di siswa SMK itu. Gimana ya merangkainya? Saya kira nggak apa-apa Ibu. Jadi maksudnya gini, ini kan kita melihat bahwasannya berarti kan perusahaan-perusahaan itu ada keluh gitu kan dari sekolah-sekolah tempatnya bekerja ya lulusannya bukan lulusan tapi mengeluhkan pegawai-pegawai lulusan SMK yang memang ada banyak problem gitu kan di dalamnya, dan Ibu ingin menguraikan problemnya agar perilaku yang ada di sekolah di SMK itu bisa sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri atau di tempat kerja. Berarti itu kan Ibu ya. Nggak apa-apa, ini bagus kan, nggak masalah. Oke. Nah, coba kita lihat analisis situasi di sini. Tidak ada analisis mitranya. Nah, ini Ibu nih ya. Iya, Pak. Pertama, tidak terdapat analisis situasi mitra. Jadi Bapak Ibu, kalau kaitan dengan ringkasan, berarti Bapak Ibu harus kaitkan situasi mitra itu seperti apa gitu. Jadi misalkan bahwasanya lulusannya belum bisa diterima di perusahaan tempat bekerja, atau lulusannya banyak yang bermasalah gitu kan. Ya nggak apa-apa, kita uraikan aja, itu kan suatu bentuk permasalahan, kemudian kita ingin mencoba cari solusinya. Dari permasalahan itu kita bisa cari ini jalan tengahnya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya dari pihak sekolah akan sangat terbantu gitu ya, dengan cara ingin mewujudkan lulusan yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Itu bagus kan? Saya kira itu bagus ya, misalnya itu bagus. Nggak apa-apa. Ya, tapi memang Ibu nggak menganalisis situasi dari mitra tersebut. Ya, dari profil mitra kalau tidak yang terdapat. Di satunya malah saya mengatakan itu semua. Makanya waktu di ringkasan ini kan sebenarnya saya kebalik Pak, saya mengerjakan dulu bawah, terus ringkasannya terus ke atas judul. Harusnya sih memang dari atas dulu, karena atas di ringkasan ini kerangka gitu, kerangka dari apa namanya, kerangka dari proposal kita. Gitu. Oke, lanjut Ibu ya. Oke, nah. Ini analisis situasinya Ibu nggak ada ya, berarti nggak ada, berarti harus Ibu tambahkan. Yang kedua, selain analisis situasi, permasalahan ada nggak? Sudah masuk yang ini sudah ada permasalahan sini ya. Nah, oke. Berarti di sini sudah ada permasalahan ya. Sudah terdapat permasalahan, tapi ini umum. Iya Pak, ini memang masalah ini saya bikin poin-poinnya dulu. Ya, masih bersifat umum ya, belum khusus ya, khusus ke mitra. Jadi kalau misalkan siswa yang ke sekolah kemudian nggak bekerja, menganggur gitu kan, kemudian tidak cocok dengan lingkungan kerja, nah itu kan umum Bu ya. Maksudnya sekolah juga bisa mengalami hal seperti itu, tetapi yang kita butuhkan di sini adalah spesifik permasalahan di sekolah itu apa gitu. Kemudian kalau bisa mana yang bekerja, mana yang enggak, dan tracknya atau apa namanya apa sebutannya, data ya Pak ya, data dari tracker BK. study ya, tracker study-nya mungkin bisa dipetakan berapa yang bisa, yang bekerja, berapa yang enggak gitu ya. Kemudian terserap terimaan ke dunia kerja dari sekolah tersebut itu berapa gitu, berapa persen. Nah ini penting, kenapa? Ini data yang dibutuhkan di sini adalah
permasalahan di mitra, bukan permasalahan general di setiap sekolah. Gitu. Ini nggak fokus dengan masalahnya di mitra. Gitu ya Bu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, nah di sini poinnya penting. Sehingga pada pengabdian masyarakat, peneliti akan mengembangkan soft skill melalui pelatihan dikemas. Nah, jangan perlu ada tulisan peneliti di sini. Ya nggak ya apa kata-kata peneliti sorry. Karena kan Ibu bukan penelitian di sini. Iya. Kebiasaan peneliti. Jangan dimasukkan ke dalam proposal. Ganti ya, ganti dengan lain ya. Kemudian permasalahan, kemudian solusi. Mengembangkan soft skill kepekaan. Oke. Typo. Kompetensi. Ya, harusnya kompetensi ya. Iya, Pak. Oke. Pakai M. Ya, silahkan dirubah typo-nya. Oke. Dalam bentuk ekstrakurikuler penelitian dalam bentuk ekstrakurikuler sebagai program pendampingan ada dengan modifikasi perilaku menggunakan pengembangan sebagai pilot project. Nah ini apa namanya? Saya nggak tahu nih populasi ini butuhnya apa Bu sebagai pilot project? Iya, ya itu kayak bahasa-bahasa penelitian, Pak. Iya, jadi bahasanya bahasa iya penelitian ya. Kan ini kan bahasanya kan pengabdian harusnya. Pengabdian, iya. Iya. Maksudnya itu saya istilahnya saya ini kan siswa SMK itu terdapat siswa kelas sekian kelas 12 itu 560 siswa kurang lebih gitu Pak maksudnya. Tapi masih belum ini sekaligus nanti mungkin data apa namanya? Data istilahnya itu biasanya itu kan ada anak SMK itu ada yang apa ya yang unggulan atau apa itu nanti biasanya sudah dipecah-pecah itu nanti akan saya sertakan juga gitu loh Pak kan ada macam-macam SMK itu kan ada teknik ada mesin ada multimedia ada apa itu mungkin nanti akan saya ini kan di angka. Oke. Siap. Jadi ntar coba kita cek lagi ya. Lebih enaknya bahasanya kayak gimana ya. Jadi maksudnya Ibu nggak perlu lagi tulisan pilot project gitu ya. Karena ini bukan proyek juga gitu ya. Tapi ini sebagai bentuk pengabdian. Oke. Oke. Apalagi Bu coba diceritakan Bu. Mungkin produk-produknya yang Ibu harapkan seperti apa coba? Gini, ini jadi nanti itu ada ini saya bacakan poinnya yang di ringkasan ini Pak. Ini ya, memang boleh, saya boleh. sengaja belum ini ya Pak ya. Jadi karena sekarang pandemi, jadi mungkin ada online ataupun offline sebenarnya. Tapi lebih enak sih offline. Tapi karena segitu banyaknya sehingga mungkin saya juga kurang enaknya seperti apa ini nanti saya ramunya dengan total durasi 10 jam. Dengan tujuan meningkatkan pemahaman tipe-tipe perilaku dan gaya kepribadian sehingga mampu menggunakan strategi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan khususnya nanti lingkungan pekerjaan. Oke, ini kan outputnya kan ya, harapannya nggak ya, apa-apa. Oke. Jadi oke. Sekarang solusinya gimana Bu? Solusinya coba kita modifikasi menggunakan pengembangan tes kepribadian. Jadi apa yang dilakukan di tes kepribadian tersebut ya? Iya, jadi ini kan pengembangan dari alat tes DISC
Pertama kan diterapkan terlebih dahulu, diterapkan tes DISC, lalu nanti diberikan pengetahuan tentang tipe-tipe kepribadian itu tadi, Pak, dan gaya kepribadian, sehingga siswa itu tadi tahu kelebihan dan kelemahan tentang kepribadian dirinya, sehingga nanti bisa menentukan profesi semacam itu, atau pekerjaan yang seperti apa nantinya yang cocok dengan dirinya. Satu, yang kedua, dia bisa dimanapun dia berada, dia bisa menggunakan dengan kepribadiannya itu, dia bisa maksudnya begini, kalau kekurangan saya ini, dia bisa mengembangkan kepribadian yang seperti ini nantinya gitu. Jadi ada proses pembelajaran, ada proses penyesuaian diri gitu, dengan apa yang telah diketahui dari kepribadian yang dia miliki. Itu sebenarnya yang diharapkan. Sehingga tadi makanya saya pikir, aduh apa ya ini? Masa kata-kata modifikasi perilaku gitu kan? Iya, modifikasi perilaku saya agak sedikit, mungkin karena bidang saya beda ya, jadi saya agak sedikit gimana ya. Nanti kita coba bahas sama-sama ya. Iya. Coba. Oke, solusinya ini memang harus konkret, Ibu. Solusi harus konkret ya. Iya, Pak. Terkait dengan permasalahan di mitra. Ya, konkret itu maksudnya apa? Spesifik gitu. Misalkan kayak kemarin produksinya kurang banyak, maka dikasih alat PVG supaya produksinya banyak, dengan alat tersebut bisa gitu. Misalkan permasalahan tidak ngerti tentang masalah manajemen keuangan, maka diberikan aplikasi manajemen keuangan. Jadi harus konkret dan terukur gitu. Nah ini yang saya belum dapatkan. Iya, Pak. Bagaimana bisa? Tapi nggak apa-apa. Karena bagaimana kan bisa mengukur iya. kepribadian kan nantinya ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Karena di sini kita bisa ngikutin cara gayanya dari teman-teman yang di FKIP gitu ya di sini. Iya, Pak. Karena di sini juga banyak kan ya terkait dengan pelatihan atau mungkin soft skill yang ada gitu ya. Coba kita lihat lagi. Tapi kita selesai dulu ya. Ini karena keluarannya bukan produk ya Pak ya. Kalau ini kan kompetensi, kemampuan. Nah, kemampuan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Keluarannya nggak apa-apa, bagus. Kompetensi itu bagus, keluarannya itu bagus. Tapi bagaimana close itu konkret gitu. Misalkan kita membawa apa supaya meningkatkan kompetensi gitu. Misalkan meningkatkan kompetensi pengoperasian. Jadi ada suatu barang tapi ngerti mengoperasinya seperti apa. Berarti kita beri penyuluhan, beri pelatihan. Ya ini makanya kalau hard skill mungkin bisa diukur karena kelihatan. Nah ini soft skill. Jadi pemahaman. Saya rasa ini mengukur pemahaman ini gimana ya? Tahapan kegiatan belum terdapat ya. Belum. Tapi saya di bawah sudah. Ya. Di bawah beda Bu. Jadi ini sebagai jendelanya si reviewer untuk membaca keseluruhan Ibu. Jadi jangan bilang di bawah ada, nanti juga reviewer baca. Buatan, memang saya belum ini karena kemarin kan sebenarnya ini yang saya rubah ini Pak sama judul. Nah ringkasan itu banyak yang saya hapus karena kemarin itu gini Pak. Jujur aja saya kan tidak pede karena kan kemarin tidak sesuai dengan template. Jadi memang kemarin itu saya nggak pakai template Pak buatnya. Jadi ya proposal nyel itu Pak. Proposal nyel itu gimana ya proposal nyel itu? Jadi ada cover, ada itu saya tempel aja waktu itu. Jadi lucu banget. Gitu. Jadi kalau yang itu agak panjang, tapi karena saya ini saya butuh belajar gitu aja. Jadi saya pindah dan ini saya ringkas yang seperti ini. Oke, coba tahapannya belum ada ya Ibu ya. Jadi harusnya ada, jangan diringkas ya. Kemudian SMK. Nah kalau untuk kata kuncinya mungkin lebih enak ke
SMK-nya apa gitu ya, SMK apa. Gitu. Oke. Ini Bu ya, jadi ingat 5 hal yang harus ada pada ringkasan: analisis situasi, permasalahan, solusi, target keluaran, dan juga tahapan kegiatan. Oke. Nah, kita masuk ke bagian pendahuluan ya, Bu Rini ya, bagian pendahuluan. Ya, latar belakang, tujuan dan sasaran. Nah, ini kayaknya formatnya format ini ya, format penelitian ya, format penelitian, sasaran, urgensi, keutamaan, tujuan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu hanya menjawab dari instruksi yang diberikan pada template saja sebenarnya ini. Jadi contoh misalkan template-nya bilang untuk mitra yang bergerak, Ibu kan termasuk ini ke yang dalam tidak terlalu produktif secara ya. ekonomi atau sosial. Nah ini Pak. Ya, oke. Ini kan Ibu masuk ke dalam untuk mitra yang tidak produktif secara ekonomi. Berarti uraikan lokasi mitra dan kasus yang pernah terjadi. Oke. Jadi kan di sini harus ada analisis mitra gitu ya. Iya. Juga ini karena dia Word. Jadi saya bisa view. Nah, Ibu kan di sini nih. Ibu kelihatan tidak ya split Windows-nya? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Ya. Di sini uraikan lokasi mitra. Lokasi mitra di sini Ibu diuraikan nggak apa tentang analisis situasi dari mitra? Coba kita lihat di sini kan yang Ibu sampaikan persaingan industri, SMK, sampai masalah ada kebijakan. Ini nggak apa-apa. Anies Baswedan. Kemudian ada data BPS, pendidikan SMK, banyak keluhan di SMK. Oke. Nah, oke. Terpenting SMA diterima. Ini kalau oke. Kebutuhan sosial sehingga perlu dilakukan. Nah, di sini belum ada yang kaitannya dengan mitra karena di sini mitra Ibu yang Ibu wawancarai hanya pengguna tenaga SMK, tapi kan Ibu kan objeknya itu bukannya objek Ibu kan mitranya kan bukan si user itu, bukannya si HRD itu. Objek Ibu adalah si mitra tersebut. Tapi ini bisa dijadikan sebagai tambahan data asalkan Ibu punya data yang terkait dengan wawancara dari sekolah gitu. Oke, ini coba saya jelaskan di sini ya. Jadi Ibu harus punya ya. Oke. Satu, harus dicantumkan analisis situasi, profil, lokasi, bolehlah. Kemudian kasus, ya. Kasus, ya. Kali ini kan kasusnya berarti kan data ya, kasus atau data yang terkait dengan topik pengabdian. Mitra yang terkait dengan topik pengabdian masyarakat. Itu Ibu ya. Siap. Harus ada analisis situasi, profil, lokasi, kasus atau data yang terjadi ya. Jadi misalkan ya pokoknya ini objeknya adalah mitra. Kemudian bisa kalau Ibu mau tambahkan terkait dengan gambaran bahwasanya permasalahan itu harus dari kesepakatan bersama mitra, ditambahkan juga di sini hasil diskusi dan wawancara. Hasil diskusi, iya Pak, betul Pak. Iya Pak. Diskusi. Dengan mitra dan user. Nah ini gitu. Jadi Ibu diskusikan nih dengan mitra dulu terkait dengan pelaksanaannya, terkait dengan lulusannya seperti apa gitu kan. Kemudian kompetensi apa yang ada di lulusan, mungkin bisa dilihat capaian
capaian kompetensi lulusan ya CPL-nya juga seperti CPL, apa iya. dari mana dari si SMK. sekolah SMK tersebut, gitu ya? Ya. Oke. Nah, setelah itu, oke. Kemudian ungkapkan persoalan yang terjadi saat ini. Belum ada itu. Nah, Belum ada di persoalan sini. nggak dimasukkan ya. Oke. Ya. Jadi ya tujuan, sasaran ini nggak perlu Ibu. Formatnya nggak seperti itu. Ini mah format-format proposal zaman dulu gitu seperti ini. Tapi sekarang nggak seperti itu lagi gitu ya. Disesuaikan. Jadi kita hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tercantum di dalam template. Ibu ya. Ya, Pak. Oke. Oke. Belum terlihat persoalan yang dihadapi oleh mitra saat itu. Oke, Ibu ya. Ya, Pak. Kalau tujuan itu kan cuman kalau udah semuanya batas minimal sudah dipenuhi, tidak ditambahin tujuannya untuk apa gitu kan. Nah ini ada sebenarnya di sini sudah ada nih Bu, ini kan profilnya, artinya ditaruh di depan. Iya Pak. Ditaruh di depan. Urgensi keutamaan itu kan cuma supporting saja. Oke, stop. Oke. Oke, kemudian permasalahan mitra. Ini kan sebenarnya untuk yang bagian pertama, pendahuluan, itu kaitan dengan analisis situasi gitu. Jadi menginvestigasi, mengobservasi apa saja sih yang ada di mitra. Gitu. Ya. Nah, kemudian kedua adalah masalah-masalah yang ada di mitra apa saja. Di tasnya kakak, Dek. Tarik kan, Dek, di tasnya kakak. Oke, coba kita lihat. Sekarang kita fokusnya ke dalam permasalahan di mitra. Karena Ibu poinnya ketiga, maka mitra untuk yang tidak produktif secara ekonomi sosial nyatakan nyatakan persoalan prioritas mitra dan layanan kesehatan. Oke. Berarti persoalan yang dihadapi persoalan prioritas mitra. Ya, Ibu nggak ada ya? Nggak ada nih, part ini Bu nggak ada. Gitu. Part apa namanya? Part untuk apa nih? Part untuk persoalan prioritas mitra gitu kan, itu tidak ada. Kemudian justifikasi bersama mitra juga tidak ada. Jadi bagian permasalahan mitra tidak tertentu di dalam proposal. Iya. Berarti Ibu nggak sesuai format sih sebenarnya ini ya. Ya, sebenarnya kan di atas ditulisan analisis situasi, tapi Ibu ditulis di sini adalah pendahuluan. Jadi proposal tidak sesuai format dari tempat yang diberikan. Yang diberikan. Ya. Kemudian 5 permasalahan mitra tidak tercantum di dalam proposal. Ya. Oh iya Pak Rama. Ya. Ya, apakah nanti itu permasalahan mitra itu hasil diskusi antara mitra dan hasil diskusi dengan mitra? Oke, sebenarnya bukan Gimana, hasil Pak? diskusi ya, itu hasil observasi sebenarnya bisa juga dari hasil diskusi itu bisa diambil karena ini memang ambil kan di sini ada menyatakan persoalan prioritas mitra dalam layanan apa gitu kan. Kemudian secara justifikasi pengusul bersama mitra. Nah ini nih yang Bapak yang Ibu maksudkan, justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan prioritas. Jadi berbagai macam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mitra diambil di tadi kesimpulan ini persoalan ini yang dijadikan sebagai
topik dari pengabdian masyarakat. Iya. Mitra. Oke, satu lagi justifikasi ini belum ada nih ya. Iya, Pak. Justifikasi pengusul. Prioritas. Sekarang ini masuk ke bagian Bapak Bu Rini paham ya? Saya paham, Pak. Oke. Cuman Oke, nanti saya harus tata ulang kan. Ya, ya nggak apa-apa. Bapak Ibu mungkin ada masukan atau mungkin ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu selain Bu Reni? Ayo, mangga. Ini kan kenapa saya kok bersemangat untuk naruh yang ini, Pak, dibandingkan yang karena saya pikir ini lucu buat saya karena biasanya kan permasalahan dari mitra itu kita jadikan solusinya, maksudnya kita ambil solusinya. Nah, sedangkan ini kan permasalahan dari user, pihak user gitu kan, sehingga itu bisa menambah apa yang menjadi permasalahan di siswa SMK gitu maksud saya. Gitu tadinya Pak. Nah ini makanya mengawinkannya itu seperti apa gitu Pak Rama. Jadi mungkin nanti setelah ini kan saya benahin, terus saya pikir saya bisa saya rehab ulang ini nanti terus ya saya ajukan kembali dengan judul yang lain. Oke, siap. Oke, sesuai dengan yang ada di proposal nih Bu, yang ada di template ya. Sesuai dengan format di proposal dan sesuai dengan kalau nggak dapat lagi ya sudah, berarti memang DISC nggak beruntung gitu. Ya, tapi coba kita lihat coba DISC. Ya, ini apa topik-topiknya untuk yang tahun-tahun yang lalu memang lebih ke apa ya, ke ekonomi, produk, ke pendidikan, ke produk gitu ya. Coba DISC. Nggak ada, Pak. Tentang psikologi coba. Psikologi apa? Bidang rekayasa dan psikologi kemaritiman tidak ada. Tidak ada, Pak. Oke, coba kita lihat yang kedua. Oh ya, permasalahan mitra. Oh ini sudah ya. Justifikasi sekarang masuk ke ini, ke mana? Ke bagian ini. Solusi permasalahan maksimum terdiri dari 1.500 ya. Nah, ini sudah masuk ke solusi nih, Bu. Ya, sudah masuk ke solusi. Oke, solusi permasalahan. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan memuat hal-hal berikut. Ya. Sebentar. Oke. Coba Ibu bisa diterangkan, Ibu, solusinya mau seperti apa yang Ibu kembangkan? Iya, baik. Kan ini nanti solusinya itu kita memakai latihan yang terstruktur, karakter building yang berdasarkan DISC, lalu basic mentality, terus mental dan spiritual commitment, dan goal setting. Itu nanti yang yang kita kembangkan melalui metode DISC untuk beberapa pelatihan yang mengembangkan pengembangan karakter empat hal seperti ini, Pak.
Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Memang ini tentang penerapan dari DISC Bu ya. Iya. Oke. Tapi dengan pelatihan yang terstruktur ini Pak, pengembangannya itu ada di ini, ada karakter building, basic mentality, mental dan spiritual commitment, goal setting. Itu yang nanti akan saya berikan untuk mengubah modifikasi perilaku itu tadi Pak. Itu. Tapi memang benar menerapkan metode DISC. Oke, oh, dikit banget ya solusinya ya. Belum, Pak. Oh iya, aduh. Karena kan masalahnya tadi permasalahan dengan user, mungkin analisisnya itu mungkin kan kurang terkaji, sehingga solusinya masih saya ini kan di sini. Jadi mengenali potensi diri kayak gitu. Nanti mungkin dikembangkan lagi, terus memiliki kemampuan dalam hal penyesuaian diri, terus bekerja dalam tim, loyalitas yang tinggi, menjadi pribadi yang mantap dan siap kerja. Oke, coba kita lihat sini yang A. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan permasalahan dihadapi oleh mitra secara sistematis. Ini nggak dapat nih Bu, maksudnya karena ini apa? Karena kalau coba kita lihat ya, kalau untuk mungkin kalau Pak Nibet itu sudah jelas dengan permasalahan di mitra apa saja gitu kan. Iya Pak. Kenapa nggak Ibu membuat permasalahan misalkan ntar kurang kompetensi apa nanti dihubungkan dengan kebutuhan yang ada di industri atau di kebutuhan yang ada di mana di apa tuh ya di dunia kerja gitu ya. Ya kalau yang Pak Nibet kan sudah jelas nih permasalahan banyak ya. Banyak itu kayak misalkan tentang apa tentang higienitas, tentang produksi, tentang kemudian belum paham, juga kurang tentang digital dan pemasaran gitu kan. Jadi kan mungkin bisa dibuat contoh seperti itu gitu ya. Ya, jadi dibentuk diagram juga boleh ya, buat tabel ya. Tuliskan semua solusi yang kita keluarkan dari permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Nah, ini silakan lakukan ATM ya. Amati, tiru, Pak Yus, mungkin saya salah letakkan kalau yang tabel-tabel itu ada di bawahnya lagi kayaknya. Oh, kok ada? Oh, ada Ibu. Coba cek lagi. Iya. Mana Ibu? Ini. Oh, iya ini. Bukan ini. Ini kan bukan tabelnya ya, Pak, kan. ya? Ini kan urai kegiatan. Oh iya. Bukan. Kalau ini kan tabelnya tabel permasalahan gitu kan. Jadi nanti bagus seperti ini bentuk ini formatnya nih. Ya. Formatnya apa namanya? Masalah-masalah apa saja yang dihadapi, solusinya dan target keluarannya apa saja. Iya, Pak. Gitu. Jadi bentuknya tabel seperti ini tuh bagus. Iya, Pak. Oke. Oke, berarti mau keluarkan. Ini dalam tabel ya. Ya, Pak. Tabel yang terdapat di proposal Pak Khoirul. Ya. Oke. Siap, Pak. Oke. Kemudian ya. Dapat mengembangkan. Nah ini kan banyak nih mengembangkan siswa yang bekerja dalam tim. Itu kan loyalitas itu mungkin permasalahan apa saja sih yang dihadapi mitra gitu. Ya, Pak. Kemudian satu lagi, oke.
Memang agak jauh Bu ya, kalau proposal ini Ibu Sapit juga agak jauh untuk bisa diterima ya. Saya sih jujur Iya, aja Pak. ya. Nggak apa-apa. Oke. Kalau Ini kan, kalau gini kan saya mm, akhirnya banyak belajar. Kalau oke, ini sudah bagus nggak belajar. siap-siap. Oke, kemudian lihat lagi di sini, uraikan hasil riset yang berkaitan dengan ini belum ada nih Ibu nih, Ibu belum ada bagian ini. Bagian hasil belum ada. Oke. Riset tim mengusul. Ya. Ya itu Ibu sudah ada hasil risetnya gitu. Tapi ini mungkin karena apa? Karena bidangnya saya mungkin beda, jadi saya agak sedikit kesulitan untuk mencari keterbaruan atau mengidentifikasi ya kegiatan program pengabdian masyarakatnya. Ya, ini berpikirnya kan begini. Kalau biasanya itu sertifikasi ada di hard skill, nah ini soft skill memang agak menurut saya kemarin sih unik ya gitu, tapi Nah, kalau mau gimana sih ya di mengemasnya gitu di loh, Pak. penelitian aja Ibu. Kalau di penelitian itu bagus loh, kalau di penelitian gitu. Jadi kalau di pengabdian sih memang kurang cocok kayaknya ya. Kan harus kalau ini kalau di penelitian tuh ini kali ya, kaitan apa pengembangan alat apa ya, pengembangan modified DSC untuk mengukur atau untuk meningkatkan needs apa namanya kalau matching ya, matching link untuk mengukur ya, pokoknya Ibu kaitkan sebenarnya program yang Ibu dipresentasikan itu ingin mengkaitkan antara si user sama si stakeholder gitu. Iya. Jadi si Tapi user ini sudah kami lakukan loh Pak, sebenarnya sudah saya lakukan ini. Oh, sudah dilakukan. Iya, sudah. Tapi nggak di YPM, makanya kan gimana saya mengemas ini tuh bagaimana ya? Nggak apa-apa kan, penelitiannya kan bisa dilakukan di YPM, nggak apa-apa. Iya, iya. Jadi penelitian ya Pak ya, bukan pengabdian ya? Ya nggak apa-apa sih kalau saya yang lihat gitu ya, tapi kalau saya yang lihat seperti itu nggak apa-apa sih. Coba kalau memang dicoba di pengabdian, berarti ya alat ukurnya harus ada, DISC-nya juga harus ada, pengembangannya juga harus ada. Masalah-masalah bisanya bisa teruraikan dengan baik ya dengan menggunakan alat tersebut. Tapi kalau saya sih memandang ini, saya nggak tahu nih, mandanya bisa nggak ya? Oke, ntar coba kita lihat lagi ya Ibu. Saya agak sedikit kewalahan gitu kan, coba supaya diterima, itu supaya proposalnya bisa dikemas dan diterima tuh bagaimana caranya, ini yang saya sedikit kesulitan gitu. Kalau untuk yang berbasis mungkin produk atau berbasis kayak kemarin-kemarin itu kan saya bisa mengemasnya kayak ini bisa, tapi bisa dengan seperti ini lumayan bisa punya kekuatan untuk diterima. Kalau ini nih saya mau coba mengemasnya bagaimana gitu Bu. Ya. Iya Pak. Ya, makanya ini yang kepengen saya tanyakan ke Bapak ini, yang pengen saya belajar. Kalau itu masalah dari luar, nah masuk ke dalam ini bisa nggak di pengabdian? Iya, karena sedangkan saya sudah melakukan ini Pak. Ya, karena kan sudah ini, berapa tahun ya? Saya 4 tahun ini. Ya, tapi ini nggak pernah di YPM, karena kalau di YPM kan maunya gratis ya di luar. Di luar kan saya dibayar gitu. Oh, enak ya Bu ya. Ya, haruslah orang punya. Ini memang skill ini memang dibutuhkan untuk dunia kerja, dibutuhkan juga untuk stakeholder dan di SMA ya, SMK, karena memang kemampuan Ibu itu mencari apa ya, mencari ini loh, membuat apa kayak mengkreat atau membuat seperti ini loh bentuk lulusan yang harus ada gitu di stakeholder di suatu dan itu ditempelkan, itu sebenarnya kan ditempelkan di ekstrakurikuler sebenarnya Pak, nantinya itu ditempelkan di ekstrakurikuler. Gitu. Bentuknya apa nanti ekstrakurikulernya? Ya pelatihan, tapi bukan pelatihan yang soft skill memang. Jadi bukan nggak masuk di pelajaran maksud saya itu. Oke, soft skill apa sih Bu yang saya ingin coba? Apa soft skill apa gitu?
Iya ini soft skill, kecerdasan emosional dan juga saya tambahin kecerdasan spiritual. Dua hal itu ya dengan melibatkan gitu ya. Empat ini ya tadi itu yang karakter building, karakternya kita bentuk gitu kan, tapi dengan bantuan DISC, nggak keluar dari DISC. Oke, coba ntar saya coba investigasi lagi mentality, ya. Oke, saya butuh waktu 1 hari ya untuk menginvestigasi sebenarnya proposal ini itu apa namanya, pengemasan supaya bisa masuk ke pengabdian masyarakat. Benar menarik gitu loh. Ini nggak dimiliki oleh proposal lain. Saya melakukan ini juga di kepala sekolahnya juga waktu itu diskusi seru tapi sekali, Ibu Pak. mendeliver dalam bentuk proposal itu yang nggak menarik gitu. Iya betul. Ya, jadi Pak. topiknya menarik, tapi Ibu mendelivernya itu saya kurang menarik gitu. Jadi saya agak sedikit sulit untuk menangkap tuh. Gitu. Iya, Okay. Pak. Apalagi nggak sesuai dengan template itu loh, iya, Pak. Nggak sesuai dengan template ya udah enak. Mungkin kalau sesuai dengan template mungkin iya. Oke, saya baru tahu. Oke, ini kan Ibu kan mengkreasikan bentuknya sepertinya lulusan supaya diterima gitu kan. Iya. Nah, ini yang perlu gitu untuk kedua belah pihak ya. Jadi Ibu kan sebagai matching link ya. Matching link antara pihak SMK dengan juga kerja. Ini bagus sebenarnya gitu. Tinggal Ibu penulisan dalam kata-kata kemudian di proposal ini yang perlu banyak belajar lagi gitu ya. Iya, Pak. Oke. Iya. Coba kita lihat, kita lanjutkan lagi ya. Metode, oke. Ini luaran penelitian nggak disuruh Ibu di sini, nggak perlu. Coba ada nggak ya, baca keluar. Oh, jenis luaran ini yang dimaksud itu bukan luaran penelitian, bukan luaran pengabdian ya, bukannya berapa jurnal, bukan. Itu kalau itu dimaksudkan itu boleh ada, tapi poin itu bukan itu. Tapi ini mentargetkan capaian yang ingin didapatkan bukan dari pengabdian masyarakat. Ya. Oke, coba kita lihat di sini metode pelaksanaannya. Misalnya tidak tulis tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh guna melaksanakan solusi permasalahan. Metode kegiatan, kegiatan PKM, itu penelitian banget itu Pak. Iya. Kegiatannya. Maaf ya Pak ya. Iya paham saya Pak. Okay. Setelah ikut Pak Rama kemarin banyak paham, cuman ya saya belum istilahnya saya memang harus yang salah ini yang saya perbaiki. Coba kita belajar bersama itu dulu ya. Oke, nyatakan ini belum ada nih tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh. Ya. Ini harus jelas ya. Ya. Ini kan berupa kegiatan ya. Coba kita merujuk kepada Pak Nibat bagaimana menjelaskan hal tersebut. Nah, ini udah jelas tahapan tentang solusi, FGD gitu ya. Ada bagan, ada persiapan. Kalau Ibu kan kayaknya formatnya kayak format penelitian gitu ya. Pak, bukan format untuk melaksanakan pengabdian masyarakat gitu ya. ATM. Iya. Oke, ini uraikan. Ini bukan pengabdian masyarakat ya, bukan penelitian ya, jadi ini pengabdian masyarakat, jadi harus jelas spesifiknya. Nah, pelaksanaan solusi ya, berarti kan apa untuk melaksanakan solusinya apa gitu ya. Kemudian uraikan partisipasi belum ada ya, partisipasi masyarakat ada nggak Bu? Belum ada ya partisipasi masyarakat ya, persiapan. Partisipasinya nanti ya menjadi kewajiban siswa untuk mengikuti ini Pak. Jadi iya. Maksudnya partisipasi kemitra mempersiapkan siswa, iya, mempersiapkan memasukkan siswa, kegiatan dalam kurikulum, misalkan kurikulum di ekstrakurikuler, mendesain ekstrakurikuler itu ya.
Iya, iya. partisipasi mitra Masukkan ini dalam kurikulum dalam kegiatan ekstrakurikuler. ya memasukkan ke kurikulum kurikuler. Nah, evaluasi juga ada nih keberlanjutan nih program setelah dilakukan PKM. Nah, jadi Ibu meyakinkan gitu ya Bapak harus seperti apa nih? Uraikan. Coba kalau lihat dari Pak Nyebat ini sudah bagus ya. Partisipasi ada, nah evaluasi nih penerapan aspek, penerapan apa. Nah, kemudian kepakaran dan tugas tim pengabdian juga boleh dimasukkan. Ya. Oke. Siap Ibu ya. Bagan sudah ada, tapi yang bagan bukan bagan ini yang dimaksud ya. Bagan yang dimaksud adalah tahapan-tahapan pengabdian masyarakatnya. Iya. Seperti judul, penjadwalan, data pustaka tidak ada Ibu. Belum Pak. Ya. Kemarin saya hapus. Nanti dimasukkan ini ya Pak ya, apa? Ya kan nggak mungkin ya Ibu melakukan pengabdian masyarakat tanpa ada data pustaka atau acuan. Iya Pak, kemarin saya hapus. Oh ini gambaran ipteknya ya. Oh ini mungkin bisa dimasukin rancangan bisnis seperti apa ya. Masukkan rancangan dari alat bisnis ya. Ya, misalkan dokumen seperti apa, modifikasi apa, rancangan pengembangan. Kalau ini kan cuma ini ya, apa namanya? Kegiatannya, bukan ini yang dimaksudkan. Jadi uraikan. Oke, ini kan sebenarnya ini caranya ini adalah uraikan inovasi atau produk yang yang ingin diterapkan, terapkan ke mitra. Seperti ini bisa rancangan gitu ya, memasukkan rancangan. Nah ini justifikasinya nggak usah dimasukkan Ibu, sudah di atas. Ini ya, Pak. ada jadwal, ini makanya tidak sesuai dengan template. Format ya, ini sudah sesuai dengan format dan template. Ya. Iya. Ada kan di paling bawah itu Pak ada surat kerjasama. Boleh kita lihat. Iya, surat kerjasama yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah, oleh mitra ya waktu itu Pak. Nah itu ada judulnya mungkin. Betul. Mana ya? Ini. Iya Pak, iya. Pengembangan, nah ini judul saya yang kemarin Pak. Pengembangan soft skill kompetensi loh. Ini judul kan judulnya bukan ini Ibu. Oh yang kemarin pengembangan soft skill kompetensi. Iya. Oh, ini salah kompetensi di spellnya salah Bu ya nanti ya Pak. Iya, kayaknya salah semuanya. Pengembangan soft skill kompetensi bagi siswa. Pengembangan soft skill. Saya kira Ibu gini aja, ini bagus juga ini sebenarnya. Bentar. Pengembangan soft skill kompetensi. Oke.
pengembangan sosial kompetensi bagi siswa dengan metode itu untuk untuk meningkatkan match link antara dunia kerja dengan sekolah gitu. Ini keren itu. Jadi pengembangannya didesain, ini bagus padahal dibandingkan yang di atas ini saya bingung modifikasi perilaku itu Iya, apa kayaknya gitu. enak Teman ini, khusus Pak. orang Ya. bisa. Ini jelas gitu kan, jelas berarti kan dengan metode DIS untuk meningkatkan match link match link antara dunia kerja dengan antara dunia kerja dengan sekolah gitu. Pokoknya nanti ke arah situ, jadi dimasukkan match link-nya dimasukkan ke dunia kerjanya dengan konsep triple helix atau double helix atau triple pentahelix dan lain sebagainya, dimasuk-masukin aja gitu nanti. Iya, Pak. Oke, kemudian formatnya surat pengabdian sebaiknya harus ada top surat dari pihak mitra, Ibu. Iya, Pak. Ya, ini kan mereka kan punya nih top suratnya, Ibu masukkan. Gitu. Ya. Itu Bu Reni. Bagusan yang kemarin ini jelas itu kan, nggak perlu, kalau ini kan judul-judul pengabdian masyarakat nih, modifikasi perilaku. Tapi bagusan yang kemarin. Iya, Pak. Oke. Siap. Mungkin Bu Lila gimana, ada tanggapan atau mungkin ada masukan dari Bapak Ibu yang lainnya, dipersilakan dengan senang hati. Insya Allah saya akan coba sharing dan berbagi Bapak Ibu ya. Silakan. Terima kasih Bu Reni dan Pak Rama yang sudah memberikan coaching hampir 2 jam. Dengan semangat juang yang tinggi, Bu Reni mendapatkan pencerahan ya, Bu Reni, semangat untuk perbaikan proposal pengabdian kepada masyarakat. Masih ada waktu sekitar 8 menit Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan kami persilahkan sebelum acara ini berakhir. Kami persilahkan Bapak Ibu yang ingin memberikan saran atau bertanya kepada Pak Rama, monggo. Oke, Bu Lila, saya coba bertanya ini. Oke, monggo Pak Aksan. Oke, Pak Rama, terima kasih. Pak. Jadi gini Pak Rama, ada yang beranggapan bahwa kalau kita melakukan pengabdian, kemudian membuat sebuah buku yang itu dicontohkan penerapan pembelajaran di kelas, misalnya dari konvensional menjadi digital begitu ya buku itu. Nah itu dikatakan sebagai hasil teknologi tepat guna. Apakah itu masuk di dosen ya Pak ya? Kalau guru itu katanya begitu. Gimana, Mohon pencerahan. Gimana Pak Hasan? Bisa diceritakan gimana? Jadi sebuah buku itu kan untuk menunjang proses pembelajaran. Artinya di buku itu mengaplikasikan sebuah teknologi begitu. Oke. Nah, tepat gunanya memang kegunaannya untuk pembelajaran. Gitu. Nah, apakah di PK atau penilaian karir dosen itu memang juga diakui sebagai TTG begitu? Itu yang saya tanyakan. Ya. Oke. Jadi perbedaan antara buku pembelajaran dengan buku tepat guna jelas ya. Kalau buku pembelajaran lebih ke penekanan pada suatu topik tertentu, kemudian dikembangkan dari teori-teori yang sebagai pendukung ya dari buku tersebut. Banyak teorinya gitu. Tapi untuk buku tepat guna, ini kaitannya dengan lebih ke aplikatif gitu. Kayak misalkan job sheet atau mungkin modul atau apa. Jadi langkah-langkahnya jelas, kemudian dan tepat guna lebih spesifik pada suatu aspek masyarakat tertentu. Jadi misalkan kalau di bidang pendidikan, misalkan membuat media pembelajaran. Jadi Bapak tuliskan langkah-langkahnya apa saja gitu kan, kemudian dikembangkan langkah-langkahnya, itu masuk ke dalam tepat guna. Tapi kalau misalkan buku pembelajaran, berarti tuliskan teori-teori yang berlaku untuk media pembelajaran, itu namanya buku pembelajaran, dan buku belajar. Itu perbedaannya jelas Pak Hasan ya. Nah, yang dimaksud Pak Hasan itu yang mana? Apakah penuh dengan teori-teori yang ada tentang media pembelajaran atau
praktek atau practical expertise atau practical teknik untuk ke proses ke media pembelajaran, misalkan dalam pembuatan media pembelajaran. Gitu. Kalau misalkan lebih condong ke praktikalnya, cara teknisnya untuk membuat media pembelajaran, berarti ya itu namanya buku TTG, apalagi diterapkan di sekolah. Jadi sekolah tinggal, kalau misalkan sekolah mitra itu tinggal langsung mengikuti arahan dari buku tersebut dan bisa melakukan kegiatan tersebut dan capainya yang tercapai dari arahan dari buku tersebut, maka itu termasuk ke dalam buku tepat guna. Gitu Pak Hasan. Oh, oke. Jadi kalau misal ini saya memberikan sebuah pendampingan yang kemarin itu Pak, akhirnya menghasilkan sebuah langkah-langkah ya lebih tepatnya ke praktikal untuk membuat media pembelajaran, itu berarti tidak masuk ya Pak ya? Praktikal di situ ada langkah-langkah kerjanya enggak? Kayak misalkan kayak gini, kalau ibaratnya kalau kita ingin praktikum, kalau di praktikum itu ada modul-modul, kemudian ada langkah-langkah kerjanya, ada job teknisnya seperti apa, itu TTG. Tetapi kalau misalkan pengembangan lebih lanjut, misalkan kita masuk ke lab, ternyata di lab itu ada buku kaitannya dengan topik tertentu di salah satu modul, tetapi dikembangkan dengan berbagai macam penemuan yang terkini, gitu ya. Kemudian juga berbagai macam literatur yang untuk menunjang teori tersebut. Nah, itu adalah namanya buku pembelajaran. Iya. Ya, maksud saya tadi yang sekedar ini memberi langkah-langkah untuk membuat media yang bagus itu bagaimana? Itu berarti itu masuk ke dalam buku TTG ya. Gitu. Penggunanya misalnya adalah sekolah atau guru-guru. Iya. Ya, misalnya bikin langkah-langkah untuk membuat game edukasi misalnya. Nah, itu termasuk itu juga TTG ya Pak ya? Iya, TTG. Tapi kalau berkaitan dengan apa itu game edukasi, kenapa bisa menunjang mungkin berpikir siswa, itu udah masuk ke dalam buku pembelajaran. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Rama. Oke, terima kasih banyak Pak Hasan, luar biasa. Terima kasih Pak Aksan yang sudah bertanya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Sudah cukup? Terkait untuk besok Pak Rama, mungkin nanti bisa kami sampaikan ke ketua program. Besok itu hari Sabtu. Nah, ini bertemunya di jam berapa? Sepertinya siang ya. Iya, kalau kembali pada jam 14. Ya, boleh. Jam 2 saja saya kira boleh. Tidak kembali pada jam 4 ya, jam 2 ya. Sekarang sudah selesai, pelatihan ini sudah selesai. Mulai minggu depan sudah mulai normal lagi. Ya, jadi maaf nih dalam waktu seminggu ini saya malam atau sore hari ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Ya. Baik, nanti akan saya sampaikan ke Pak Ngibat. Berarti pukul 14 hingga 16 seperti biasa ya Pak Rama ya. Iya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara program pendampingan proposal pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih Pak Rama yang sudah hadir walaupun kesibukan beliau yang amat tinggi, tetapi beliau masih menyempatkan untuk hadir pada acara yang sudah kita programkan. Baik Bapak Ibu, sampai berjumpa. Esok hari sepertinya ada Pak Rektor di sini. Kami sapa dulu Pak Rektor. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Rama? Alhamdulillah Pak Rektor sehat selalu. Alhamdulillah sehat kabar ya. Alhamdulillah kalau Pak Rama kalau saya tampil ke Jakarta. Jadi hari ini kita barusan mendeklarasikan seluruh tanda tangan rektor itu harus menggunakan teknologi tepat guna. Oke. Masa kita orang
visinya modern, teknologi nggak tepat guna. Jadi tanda tangan itu nanti langsung pakai tanda tangan digital. Barcode ya. Ini kalau langkah-langkahnya kita buat, ya itu sudah menjadi buku pedoman teknologi tepat guna. Ya, bagaimana security-nya, bagaimana teknis keindahannya, dan lain-lain. Jadi sebetulnya teman-teman juga tidak perlu merasa kalau teknologi tepat guna itu harus canggih banget atau sangat sederhana banget, tidak. Pokoknya manfaat buat kita, ya sudah, itu teknologi tepat guna. Yang pertama, yang kedua memang karena orang-orang perguruan tinggi dan dosen itu cenderungnya ke penelitian, ya memang terminologi diksi pilihan bahasa pun juga mengarah kepada penelitian. Padahal itu kan lebih sederhana. Hanya saja kalau di penelitian itu cenderung abstrak, kalau di pengabdian masyarakat itu cenderung konkret, ya, cenderung bisa dilaksanakan secara langsung. Dan ini alhamdulillah saya akan monitor terus, termasuk saya juga siapkan seperti janji saya, siapa nanti yang berhasil, tentu ada insentif, dan juga mereka yang butuh dana pendukung, saya siapkan untuk itu. Bahkan kalau bisa 3-in-1, jadi hasil proposalnya ini dijadikan, memang ini antara ayam dan telur. Pengabdian masyarakat dulu apa baru diteliti, atau diteliti dulu hasilnya dibuat pengabdian masyarakat, itu nanti juga ayam dan telur. Maka saya berharap kalau bisa 3-in-1, jadi diteliti dulu, berhasil dilakukan pengabdian masyarakat, hasilnya dibawa publikasi ilmiah, publikasi ilmiahnya menjadi buku. Itu kan yang diharapkan oleh pemerintah dan kita semua. Sehingga tadi saya juga sampaikan bahwa jangan malu sama mahasiswa kalau materi-materi kita itu adalah materi yang berasal dari mereka-mereka yang muda-muda, karena generasi Z memang beda. Makanya saya yakin ini kalau Pak Rahman ini sudah pasti generasi Z, ya. Nah, kalau saya kan masih generasi X gitu ya. Hanya kadang-kadang X saya kelewatan XXZ gitu. Pangkatnya pangkat Z gitu. Nah, tadi saya sudah juga memberikan arahan kepada teman-teman apa sih generasi Z itu. Hanya 5 ternyata. Pertama itu adalah mereka bukan orang bodoh lagi. Ya. Mereka adalah orang-orang yang sudah tahu karena sejak lahir itu sudah digitalize. Yang kedua, susunya juga digitalize. Kalau kita dulu pakai apa? Bukan susu, apa? Dulu itu pakai Tajin, air beras ya. Langsung spontan kan. Masih ngalamin ya. Pak Arif masih ngalamin, Pak Rektor. Masih ya. Jadi kita minumnya tajin. Sekarang susunya sudah berdasarkan skor-skor. Oh, ini anak lahir sekian, kemudian dia punya kecenderungan A atau B atau X, ya itu susunya beda, percepatannya harus bagaimana lah. Sehingga lahirnya juga beda. Jadi sudah generasi yang pintar. Yang kedua, generasi yang kreativitas. Nah, ini kesulitan kita sebagai dosen. Bagaimana kita sendiri harus berkreatif gitu loh. Tiada hari tanpa kreativitas. Sementara kreativitas muncul itu juga seringkali tiba-tiba. Ide-ide besar itu ide-ide besar. Tadi saya mendengar itu apa yang disampaikan oleh Bu Reni, itu baru pertemuan pertama hari ini. Saya jamin kalau sudah 11 kali pertemuan baru itu sempurna. Baru bertemu aja minta sempurna, mana bisa lah itu. Itu pengalaman kita. Jadi kreativitas itu menjadi bagian yang harus kita pikir bagaimana kita sendiri harus berkreativitas. Ketiga adalah sering atau berani mengambil tantangan, ya, berani mendapatkan risiko. Itu anak generasi Z. Yang keempat adalah mereka tidak suka lagi di dunia nyata. Jadi Pak Agung ini harus kreasi gimana? Presidennya digital itu siapa? Ya, presidennya citizen itu siapa? Itu kan rektor rumah presidennya citizen. Nah, mereka itu warga citizen. Nggak mau ketemu sama orang, tapi ketemu sesama citizen viral-viralnya. Yang terakhir adalah mereka ingin mandiri. Tidak mau jadi PNS dan lain sebagainya.
Itu pengalaman dari Umaha, banyak yang kita tawarkan kesempatan itu. Pak, kami kuliah di sini itu pengen jadi bos, bukan jadi anak buah lah, kayak gitu jawabannya. Jadi kaget juga. Terima kasih Pak. Ya. Rama, sukses semuanya teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Rektor. Terima kasih Pak Rektor yang sudah memberikan sepatah dua patah kata pada sesi sore hari ini menjelang maghrib. Terima kasih sekali ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita hadirkan pada sore hari ini sampai selesai itu bisa membawa inspirasi dan semangat untuk kita semuanya. Sampai bertemu untuk program pengabdian kepada masyarakat esok hari pukul 14 sampai pukul 16 WIB. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu, mudah-mudahan selalu bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Pak Rama, semoga selalu sehat dan kita bisa bertemu esok hari. Dan semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maaf, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Pak Rektor, Bu Lila, dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Rama. Sampai ketemu besok.